Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik yang tersenyum manis. Namun, di balik penampilannya yang sangat cantik ini, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa dahulunya dia adalah seseorang yang sangat tidak menarik dan jelek. Dia sering dijauhi oleh teman-teman sekelasnya, dianggap sebagai orang yang terpinggirkan. Agar bisa hidup seperti gadis normal lainnya, dengan dukungan orang tua yang berpikiran terbuka, gadis yang bernama Liu ini memutuskan untuk melakukan perubahan besar pada wajahnya. Berkat teknologi operasi plastik canggih di Thailand, penampilan Liu pun berubah drastis. Tak lama setelah itu, Liu memulai kehidupan kuliahnya dengan wajah barunya. Pada hari pertama masuk kuliah, dia dengan hati-hati memeriksa daftar teman sekelasnya. Liu khawatir bertemu dengan teman-teman SMA-nya. Ketika tidak menemukan nama yang dikenalnya, dia pun merasa lega. Meski penampilannya sekarang sudah hampir sempurna, Lia masih merasa kurang percaya diri. Sebelum masuk kelas, diam-diam dia mengintip ke dalam untuk memastikan tidak ada teman lamanya di sana. Setelah memeriksa beberapa kali, akhirnya Liu tersenyum puas. Namun, saat dia hendak melangkah ke dalam kelas, kemunculan seorang pria membuatnya terkejut. Pemuda itu bernama Gui, teman SMA-nya yang pernah melihat wajah asli Liu. Gui bukan hanya anak orang kaya, tapi juga terkenal di bidang olahraga. Secara refleks, Liu menyebutkan namanya Gui. Namun, sepertinya Gui tidak langsung mengenalinya. Kemunculan orang yang dikenalnya ini membuat kepercayaan diri Liu yang baru dibangun seketika runtuh. Meskipun begitu, sebagian orang di kelas itu tidak mengenali Liu. Dengan penampilannya yang manis, tidak mengherankan jika dia segera menjadi pusat perhatian. Seorang gadis bernama Faye bahkan dengan ramah mendekatinya, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidup Liu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang ingin berteman dengannya secara sukarela. Liu merasa seolah-olah melihat dunia baru yang terbuka di depannya, mengulurkan tangan kepadanya. Namun pada saat itu, Liu pasti tidak menyangka bahwa gadis di depannya yang terlihat polos dan ramah ini sebenarnya adalah seorang manipulator ulung dan pintar berakting. Kedua gadis itu bersama-sama pergi ke kolam harapan di sekolah untuk membuat permohonan. Menurut peraturan sekolah, setiap kelas harus mengadakan pemungutan suara dari semua siswa laki-laki untuk memilih satu wakil perempuan. Hasilnya, Liu dan Faye mendapatkan jumlah suara yang sama. Keduanya pun mulai saling merendah, mengatakan bahwa yang lebih pantas menjadi wakil adalah orang lain, bukan dirinya. Namun, Faye bersikeras bahwa Liu adalah gadis yang lebih cantik dan jujur. Bahkan menekankan bahwa kecantikan Liu adalah alami. Kata alami pun langsung menyentuh titik lemah Liu. Ekspresinya berubah tidak nyaman, tetapi banyak orang di kelas mendukung agar Liu menjadi wakil perempuan. Hanya Gui yang tidak mengangkat tangan. Ketika Faye bertanya mengapa, Gui menjawab bahwa dia tidak suka orang yang tidak jujur. Pernyataan itu pun membuat hati Liu langsung hancur. Dia salah paham, mengira Gui sedang membicarakan dirinya. Liu pun langsung mengakui kenyataan yang selama ini dia sembunyikan. Aku terlihat cantik karena operasi plastik. Begitu dia selesai bicara, ruangan itu pun langsung jadi hening. Liu melihat wajah kaget semua orang dan merasa sangat malu, lalu bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Gui mengatakan dengan nada sinis, itu akting yang pantas mendapatkan penghargaan Oscar. Komentar itu pun membuat Liu semakin merasa tidak nyaman, sehingga dia pergi tanpa menoleh lagi. Namun ternyata, Liu salah paham dengan maksud Gui. Dia berpikir bahwa Gui sengaja ingin membongkar rahasianya, sama seperti orang-orang yang dulu suka mengejek penampilannya. Padahal, kata-kata Gui sebenarnya ditujukan kepada Faye. Sejak awal, Faye sudah tahu dari media sosial bahwa Liu telah melakukan operasi plastik. Saat Gui masuk kelas hari itu, Faye sedang melihat foto-foto operasi Liu, namun tetap berpura-pura menyanjung kecantikan alami Liu. Kemunafikan itulah yang membuat Gui sangat kesal, sehingga dia menyatakan bahwa dia tidak suka orang yang tidak jujur. Termasuk pernyataan tentang penghargaan Oscar pun sebenarnya sindirannya kepada Faye. Tidak bisa dipungkiri, Gui memang punya kemampuan untuk membaca situasi dengan baik. Faye sudah memposting foto mereka berdua di grup sekolah dan sengaja menggunakan akun palsu untuk memicu perbincangan. Dia mengejek Liu karena operasi plastiknya sambil memuji kecantikan alaminya sendiri. Hal ini menyebabkan dukungan yang tadinya seimbang berubah menjadi lebih banyak mendukung Faye. Di luar aula, Liu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia masih berpikir bahwa Gui sengaja ingin menghancurkan hidupnya.
Saat Gui berusaha menjelaskan, seorang siswa kaya lainnya yang juga tertarik pada Liu mendekat dan suasana pun jadi tegang. Si itik buruk rupa yang berhasil jadi cantik setelah operasi plastik awalnya berpikir hidupnya akan berubah sepenuhnya. Namun, di hari pertama masuk universitas, dia bertemu dengan teman sekelas lamanya dari SMA, sehingga rahasianya tentang operasi plastik tidak bisa lagi disembunyikan. Liu melampiaskan semua rasa frustasinya kepada Gui yang sebenarnya tidak bersalah. Setelah pulang ke rumah, Liu menemukan bahwa forum sekolah penuh dengan diskusi tentang operasi plastiknya. Banyak orang mulai meragukan karakternya. Di sisi lain, Faye yang merupakan dalang dari semua ini berpura-pura membela Liu di forum, membuat Liu yang tidak tahu apa-apa merasa sangat tersentuh. Liu bahkan menulis di buku catatan Faye, "Terima kasih telah menjadi teman pertama dalam hidupku." Ketika bertemu dengan Faye lagi, Liu dengan polosnya minta maaf atas kebohongannya tentang operasi plastik, berharap Faye tidak membencinya. Liu yang sejak kecil selalu dijauhi orang, sangat menghargai persahabatan ini, dan sama sekali tidak menyadari betapa liciknya Faye ini. Karena takut foto-fotonya sebelum operasi muncul, Liu berusaha untuk tidak menjadi pusat perhatian. Sementara itu, dia fokus pada prestasinya, terutama dalam bidang kimia yang memang sangat baik. Liu secara sukarela menyerahkan tugas sebagai perwakilan kelas kepada Faye, yang membuat Faye merasa sangat puas. Dia sangat menikmati perhatian yang diberikan oleh banyak anak laki-laki. Sementara itu, tindakan munafik Faye terlihat jelas di mata Gui yang membuatnya sangat tidak menyukai Faye. Gui yang terkenal dengan kejujurannya tanpa ragu mengungkapkan kebenciannya di depan semua orang dengan mengatakan bahwa Faye adalah orang yang palsu. Setelah kelas, Gui masih mencoba menjelaskan situasinya kepada Liu, tetapi niat baiknya justru membuat Liu jadi tambah marah. Gui tidak mengerti mengapa Liu begitu benci kepadanya. Apakah semua ini hanya karena beberapa perkataan yang diucapkan dalam rapat kelas? Liu kemudian menceritakan insiden parfum yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, Liu yang sudah terbiasa dengan isolasi sosial tidak menyangka bahwa suatu hari Gui akan datang kepadanya. Mengetahui bahwa Liu adalah ahli parfum, Gui dengan tulus meminta bantuan Liu untuk membantunya mencari parfum yang sesuai. Liu mengira bahwa Gui ingin berteman dengannya, sehingga dia dengan sabar membantu mencarikan aroma yang cocok. Saat Liu memberikan parfum yang menurutnya cocok, Gui dengan yakin menyatakan bahwa itu adalah aroma yang ia cari. Liu pun sangat senang karena itu juga adalah aroma favoritnya selama bertahun-tahun. Dia berpikir bahwa Gui punya selera yang sama dengannya. Namun, Gui kemudian bertanya, apakah parfum itu adalah parfum murahan? Pertanyaan itu sangat melukai perasaan Liu yang sudah sangat rapuh. Dia merasa bahwa Gui lebih jahat daripada orang-orang yang mengejek penampilannya atau menyakitinya secara fisik karena Gui menghina seleranya. Hal itu pun memberikan rasa malu yang lebih mendalam bagi Liu. Namun kenyataannya, saat itu tidak seperti yang Liu pikirkan. Gui sebenarnya tidak bermaksud menghina parfum tersebut, tetapi dia membenci seorang wanita yang menggunakan parfum itu. Gui hanya ingin mencari alasan untuk mendekati Liu, namun ketika dia akhirnya mengungkapkan perasaannya, Liu sudah pergi, meninggalkan kata-kata Gui yang tak terucapkan sebagai monolog pribadinya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Gui kembali mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Liu, kata-kata itu tetap tidak pernah tersampaikan. Liu sudah tidak bisa lagi mendengarkan apapun. Sebuah kesalahpahaman kecil yang terjadi bertahun-tahun lalu telah membesar seiring berjalannya waktu. Dalam pandangan Liu, Gui kini tidak ada bedanya dengan anak-anak yang pernah membulinya dulu. Liu tidak tahu bahwa selama ini Gui diam-diam menyukainya. Ketika Liu pingsan karena dibuli, Gui diam-diam membawanya ke rumah sakit. Gui bahkan menggunakan kesempatan dalam berbagai pertandingan untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang pernah membuli Liu. Gui menyukai Liu bukan karena penampilannya, tetapi mungkin karena kelembutan Liu yang membangkitkan insting protektif dalam dirinya. Namun, semua yang dia lakukan kini hanya berujung dengan kata-kata kebencian dari Liu. Mata Gui mulai basah ketika dia menyadari bahwa usahanya selama ini sia-sia. Tiba-tiba, saat emosi Liu mulai tenang, seorang anak laki-laki bernama Mark mendekati Liu dan Faye. Mark meminta Faye untuk menyingkir sebentar karena dia ingin bicara berdua dengan Liu. Dengan jujur, Mark mengungkapkan perasaannya kepada Liu, mengatakan bahwa dia telah menyukai Liu sejak pertama kali melihatnya dan siap untuk menjaga Liu. Pengakuan yang begitu langsung dan tegas itu pun membuat Liu begitu terkejut, karena ini adalah pertama kalinya ada anak laki-laki yang menyatakan cinta kepadanya.
Dengan suara gemetar, Liu mengatakan bahwa dia perlu pergi ke toilet. Namun, tindakan Mark ini membuat Faye merasa tidak senang. Faye yang punya sifat yang sangat cemburu, tidak mau orang lain lebih menonjol daripada dirinya. Dengan perlahan, Faye mendekati Mark dan mulai merendahkan Liu, membicarakan segala kekurangan Liu. Mulai dari penampilannya hingga pengalaman hidupnya yang penuh bullying. Yang lebih mengejutkan lagi, Faye bahkan bertanya kepada Mark apakah dia mau berkencan dengannya, dan jika iya, Mark harus berhenti berhubungan dengan Liu. Sementara itu di dalam toilet, Liu berusaha menenangkan emosinya. Meskipun di dalam hatinya dia merasa sangat bahagia, dia tidak tahu bahwa Faye sedang menusuknya dari belakang. Saat Liu kembali duduk di depan Mark, dia dengan serius menyatakan bahwa dia siap menjadi pacar Mark. Namun, yang dia dapatkan hanyalah ejekan dari Mark. Mark mengatakan bahwa Liu salah paham dan dia hanya ingin berlatih dialog untuk dramanya, meminta Liu untuk tidak salah paham dengannya. Liu pun sangat terkejut karena dipermalukan di depan umum dan merasa tak bisa menerima kenyataan tersebut. Air mata mulai mengalir di sudut matanya. Gue yang melihat ini pun tentu tidak tinggal diam. Dia langsung menjegal Mark hingga terjatuh ke lantai. Gue yang diam-diam menyukai Liu meluapkan seluruh amarahnya kepada Mark karena Mark mempermainkan Liu di depan umum. Serangkaian pukulan dari Gue membuat Mark tidak berdaya. Sementara itu, Liu hanya terdiam melihat kejadian tersebut, tak menyangka bahwa anak kaya yang dingin dan tertutup seperti Gui akan berkelahi demi dirinya. Saat hendak pergi, Gui memperingatkan Mark untuk menjauh dari Liu. Namun Liu belum tahu bahwa semua ini adalah rencana jahat dari Faye yang diam-diam menjebaknya. Liu masih merasa malu karena dipermainkan oleh Mark. Sementara itu, Mark yang merasa tak mendapatkan keadilan dari guru memanggil kakaknya yaitu Ahe untuk menghadapi Gui. Yang tidak diketahui Mark adalah Ahe langsung tertarik pada Liu sejak pertama kali bertemu. Setelah melihat video Mark yang dipermalukan karena mempermainkan Liu, Ahe hanya berkata bahwa Mark pantas mendapatkannya. Ahe juga tidak menyangka bahwa Gui begitu peduli dengan perasaan Liu. Dan hal itu pun membangkitkan rasa kompetisinya. Ahe pun bersumpah akan mendapatkan hati Liu. Dua anak kaya ini pun mulai bersaing secara terang-terangan maupun diam-diam demi gadis yang sama. Berbeda dengan Gui yang dingin dan pendiam, Ahe yang ceria dan penuh semangat lebih menarik perhatian Liu. Ahe dengan kepribadian yang hangat dan ramah memberi Liu rasa nyaman seperti kakak laki-laki yang selalu siap menghiburnya ketika dia bersedih. Bahkan, orang tua Liu punya kesan yang sangat baik terhadap Ahe. Yang lebih penting lagi, Ahe tidak tahu tentang masa lalu kelam Liu. Dan hal itu membuat Liu yang ingin memulai babak baru dalam hidupnya merasa lebih nyaman dengannya. Karena perhatian dan kebaikan yang terus diberikan oleh Ahe, Liu secara perlahan mulai menyukainya. Di sisi lain, Faye yang hampir terbongkar sifat manipulatifnya oleh Gui berusaha keras mempertahankan citra sebagai sahabat yang baik. Untuk itu, dia mengajak Liu ke sebuah toko parfum, tempat di mana ada parfum yang sangat diinginkan Liu. Faye memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah ulang tahun, membuat Liu terharu hingga menangis. Namun, momen itu terganggu ketika tiba-tiba Faye menerima panggilan telepon dari Mark. Sebelumnya, Faye telah berjanji kepada Mark bahwa dia akan menjauhi Liu asalkan Mark bersedia menjadikannya pacar. Mark yang naif masih menunggu Faye menepati janji tersebut. Untuk memanipulasi situasi, Faye mengatakan bahwa Liu sangat benci kepada Mark dan tidak mengizinkan siapapun di sekitarnya berhubungan dengannya. Meski Faye menyukai Mark, dia berpura-pura sebagai sahabat yang baik dan mengatakan tidak bisa mengutamakan perasaan pribadinya di atas persahabatan. Manipulasi ini membuat Mark mulai membenci Liu. Aksi selanjutnya dari Faye semakin memperburuk keadaan. Dia memposting foto dirinya bersama Liu di media sosial, menandai nama-nama mereka, lalu menggunakan akun palsu untuk memulai rumor di kolom komentar. Dia meminta para pengikutnya menebak siapa di antara mereka yang melakukan operasi plastik. Karena Faye punya ratusan ribu follower, komentar tersebut dengan cepat menarik perhatian teman-teman SMA Liu yang menyatakan memiliki foto sebelum operasi Liu. Komentar tersebut langsung dilihat oleh Mark yang penuh kebencian, dan dia segera meminta foto-foto lama Liu. Kemudian, Mark mengumumkan di grup kelas bahwa pada jam 10 pagi, dia akan mengungkapkan berita besar tentang Liu. Pesan ini membuat Liu jadi panik dan merasa tercekik. Dia segera pergi ke kelas untuk memohon kepada Mark agar tidak melakukannya. Tetapi, Mark sama sekali tidak memperdulikannya.
Mark bahkan dengan sinis bertanya kenapa Liu melarang Faye berhubungan dengannya. Dan di depan Liu, dia menunjukkan foto-foto lama Liu sebelum operasi. Mendengar berita ini, gue langsung berlari menuju kelas karena dia bisa menebak apa yang akan dilakukan Mark selanjutnya. Gue tidak akan membiarkan Mark melampiaskan kebenciannya kepada Liu. Saat itu, semakin banyak orang berkumpul di dalam kelas. Liu masih berharap bahwa Mark akan bersikap baik dan membiarkannya pergi begitu saja. Ketika Faye masuk ke dalam kelas, Liu merasa seperti menemukan harapan terakhirnya. Dia memohon kepada Faye untuk membujuk Mark, karena hanya Faye yang mungkin bisa menghentikan Mark. Namun, meskipun Faye berpura-pura setuju di depan Liu, saat berhadapan dengan Mark, dia malah memperburuk keadaan. Faye dengan sengaja memprovokasi Mark agar semakin marah. Ketika Mark hampir mempublikasikan foto-foto lama Liu, Gue tiba-tiba muncul dan menendang Mark hingga terjatuh. Melihat Mark tidak mau menyerahkan ponsel yang berisi foto-foto tersebut, mereka kembali terlibat perkelahian. Mark yang merasa kalah berusaha menggunakan alat untuk melawan, dan dalam proses itu dia melukai tangan Gue. Hal ini membuat Gue semakin marah. Sebagai mantan atlet profesional, Gue dengan cepat mengalahkan Mark hingga tak bisa berdiri dan menghancurkan ponsel yang berisi foto-foto Liu. Namun, meskipun ponsel itu hancur, berita tentang operasi plastik Liu sudah terlanjur menyebar luas. Hal ini pun membuat Liu merasa putus asa. Dia tidak lagi punya keberanian untuk menghadapi semuanya. Penuh keputusasaan, Liu memutuskan untuk melarikan diri. Setelah mengetahui alamat rumahnya, Gue mengejarnya. Namun ketika sampai di depan apartemen Liu, dia melihat Liu menangis dalam pelukan Ahe. Momen ini pun dilihat oleh Gue yang berdiri di kejauhan. Sambil melihat tangannya yang terluka saat mencoba melindungi Liu, dia merasakan hatinya hancur seperti luka di tangannya. Gue tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Dia telah diam-diam memberikan segalanya untuk Liu, namun tidak pernah mendapatkan kepercayaan dari gadis itu. Dia berharap saat Liu merasa tidak berdaya, dia akan bersandar padanya. Namun, saat itu Ahe muncul di toko dengan wajah penuh kemenangan dan berkata kepada Gue bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Liu, karena dia akan selalu ada untuk menemani Liu. Meskipun Gue baru saja menghajar adik Ahe, namun Ahe tidak peduli. Pikirannya hanya dipenuhi oleh Liu. Dia berharap Gue tidak salah paham dengan Mark, karena Mark tidak cukup pintar untuk mendapatkan foto-foto operasi plastik Liu. Mark pasti dimanfaatkan oleh seseorang. Gue pun segera mencurigai Faye dan mulai memeriksa akun media sosial Faye. Dia pun menemukan komentar negatif di bawah foto-foto mereka berdua. Semuanya mengkritik Liu, meskipun Faye tampaknya terus membela Liu. Gue mulai merasa bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Faye. Dia bertekad untuk mencari bukti dan mengungkapkan wajah asli Faye. Kemudian, dia bertanya kepada Mark tentang asal foto-foto tersebut. Karena takut akan kemampuan bertarung Gue, Mark akhirnya mengaku bahwa foto-foto itu dikirim oleh seorang penggemar Faye yang menggunakan nama Cinta Sejati Faye. Penggemar ini adalah anggota grup penggemar Faye yang setiap hari memuji kecantikan Faye. Kemudian, Gue menyusup ke dalam grup penggemar Faye dengan nama samaran. Dia menyadari ada pola yang aneh. Setiap kali penggemar bernama Cinta Sejati Faye sedang mengetik pesan, waktunya selalu bertepatan dengan ketika Faye mengetik di keyboard. Setelah menguji beberapa kali, Gue pun yakin bahwa akun bernama Cinta Sejati Faye adalah Faye sendiri. Dia yakin Faye lah yang menyebarkan foto operasi plastik Liu dan diam-diam mencemarkan nama baik Liu. Dengan keyakinan bahwa buktinya ada di ponsel Faye, Gue dengan cepat merebut ponsel Faye di depan teman-teman sekelas mereka. "Kau bisa berhenti berakting sekarang," katanya. Faye segera berakting tampak tidak bersalah. Gue dengan yakin mengatakan bahwa Faye adalah orang yang mencemarkan nama Liu di internet. Dia langsung menarik tangan Faye dan bersiap untuk menemui kepala sekolah. Namun saat itu, pesan lain muncul di grup penggemar dari akun Cinta Sejati Faye yang mengunggah foto Liu sebelum melakukan operasi plastik. Gue langsung kebingungan karena ternyata dia salah menuduh Faye. Ponsel Faye berada di tangannya, jadi mustahil Faye yang mengirim foto tersebut. Keadaan menjadi sangat canggung, tetapi Faye tidak marah. Sebaliknya, dia dengan lembut meminta Gue untuk mentraktirnya secangkir kopi sebagai tanda permintaan maaf. Namun, Gue yang marah langsung mengeluarkan uang 1 yuan dan memberinya kepada Faye, mengatakan bahwa dia bisa membeli kopi sendiri. Dia juga menegaskan bahwa dia pasti akan menemukan bukti bahwa Faye mencemarkan nama Liu. Faye dengan percaya diri menggunakan uang tersebut untuk membeli secangkir yogurt, yakin bahwa Gue tidak akan menemukan bukti apapun.
Pada suatu hari, Ahe datang untuk memberikan kejutan. Saat Liu memasuki kamar Ahe, dia terkejut melihat bahwa ruangan tersebut dipenuhi dengan parfum dan alat-alat untuk eksperimen kimia. Ahe tahu betapa Liu menyukai parfum, sehingga dia menghabiskan banyak waktu menata ruangan tersebut agar Liu tetap bisa belajar di rumah. Selain itu, Ahe juga mendapatkan tiket untuk acara peluncuran parfum terkenal, di mana Liu bisa bertemu dengan idolanya yang bernama Linda, pendiri parfum ternama yang selalu menjadi panutan Liu. Di acara tersebut, banyak orang penting menyapa Ahe karena orang tuanya adalah pengusaha sukses di daerah itu. Namun, Liu tidak tertarik pada mereka. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada produk-produk yang dipamerkan dalam acara tersebut. Salah satu parfum yang dipamerkan bernama Memory, benar-benar memikat Liu. Wanginya adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dalam sekejap, aroma itu seakan membawanya kembali ke masa lalu. Liu begitu terkesan, dan dalam kegembiraannya, dia mulai mengutip kalimat terkenal dari idolanya Linda saat diwawancarai. Tanpa disadari, Linda muncul di belakang Liu dan merasa senang melihat seorang gadis muda bisa mengingat kata-katanya dengan sangat cepat. Dalam keadaan gugup karena berhadapan langsung dengan idolanya, Liu merasa sulit untuk berkata-kata. Berkat koneksi dari Ahe, Linda mengundang Liu untuk makan malam bersama dan ingin mengetahui lebih banyak tentang selera generasi muda. Saat makan malam, Linda mulai bercerita tentang perjuangannya membangun karir. Bertahun-tahun yang lalu, dia meninggalkan suami dan anaknya demi mengejar impiannya di luar negeri. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke negaranya setelah lebih dari 10 tahun, dan dia tidak yakin apakah putranya masih marah padanya. Parfum Memory yang dipamerkan pada acara tersebut ternyata dirancang khusus oleh Linda untuk putranya. Ketika Liu bertanya tentang nama anak Linda, tiba-tiba Gui muncul di restoran tersebut. Tidak disangka, Gui adalah putra Linda. Beberapa tahun yang lalu, Gui pernah meminta bantuan Liu untuk mencari parfum yang dia benci. Parfum yang disukai oleh seseorang yang tidak disukainya. Parfum yang dimaksud ternyata adalah produk pertama yang dibuatkan oleh ibu Gui, yaitu Linda. Akhirnya, salah paham yang telah bertahun-tahun terjadi antara Liu dan Gui sekarang telah terungkap dan terselesaikan. Baru-baru ini, Liu terkejut mengetahui bahwa idolanya selama ini ternyata adalah ibunya Gui. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Gui bersikap sangat dingin terhadap ibunya. Baginya, ibunya adalah sosok yang dingin dan egois. Dia melewati ibunya dengan tenang dan langsung menggenggam tangan Liu. Gui menarik tangan Liu menjauhi Linda, meyakini bahwa ibunya pasti memiliki maksud tersembunyi dalam mengundang Liu. Namun, tentu Liu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan idolanya secara langsung. Merasa marah, Gui pun berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kecurigaan Liu ternyata benar. Selama bertahun-tahun, Linda berusaha memperbaiki hubungannya dengan putranya. Namun, Gui selalu mengabaikan panggilannya. Mengetahui bahwa Liu adalah orang yang penting bagi anaknya, Linda memohon pada Liu agar membantu mereka bertemu secara langsung. Akhirnya, Liu memutuskan untuk membantu Linda. Liu kemudian mengatur pertemuan dengan Gui, namun Gui langsung menyadari niat Liu. Untuk menghindari percakapan serius, Gui terus mengalihkan pembicaraan, bertanya apakah Liu perlu bantuan dengan pelajaran atau sekedar memastikan bahwa foto-foto Liu sebelum operasi plastik sudah dihapuskan. Linda sebenarnya punya banyak hal yang ingin dikatakan kepada anaknya, tetapi Gui langsung memotong pembicaraannya. Kebencian Gui terhadap ibunya tidak berkurang meskipun waktu telah berlalu. Menurutnya, Linda hanya peduli pada parfum dan tidak pernah terlibat dalam pertumbuhan dirinya dan saudara perempuannya. Hal yang paling tidak bisa dimaafkan adalah Linda telah mengkhianati ayah mereka. Gui masih teringat jelas momen ketika ibunya meninggalkan rumah bersama seorang pria asing. Informasi yang begitu berat membuat Liu merasa enggan untuk berbicara. Namun, meskipun kesal, Gui tidak menyalahkan Liu atas pertemuan itu. Dia tahu bahwa Liu mencintai parfum sama seperti ibunya. Namun, Ahe kemudian memberitahu Liu bahwa rumor tentang Linda dan pria lain mungkin tidak benar. Menurutnya, selama bertahun-tahun, Linda hanya fokus pada pembuatan parfum, dan pria yang disebut-sebut oleh Gui sebenarnya adalah asisten Linda, yang tidak tertarik pada wanita. Dengan rasa penasaran yang besar, Liu mengunjungi perusahaan Linda untuk mencari tahu alasan dibalik keputusan ekstrim yang diambil oleh Linda. Linda mengira Liu datang ke sana atas suruhan putranya, sehingga ia menyambutnya dengan sangat ramah. Namun, sesuatu yang tak terduga segera terjadi. Linda memesan 2 cangkir matcha, dan Liu secara khusus meminta pelayan untuk menambahkan jus semangka ke dalam minumannya.
sebuah kebiasaan yang unik baginya. Ketika matcha tiba, Liu tidak merasakan rasa jus mangga yang ia harapkan. Ia bertanya kepada pelayan, dan pelayan tersebut bersikeras bahwa jus semangka telah ditambahkan ke salah satu cangkir. Liu dengan penuh kebingungan menyatakan bahwa jika jus semangka ditambahkan ke cangkir lain, Linda pasti bisa membedakannya. Namun, ketika Linda tetap diam, Liu curiga dan memutuskan untuk mencium cangkir Linda. Ternyata benar adanya bahwa matcha di cangkir Linda mengandung jus mangga. Liu pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang ahli parfum seperti Linda tidak bisa mengenali aroma jus semangka? Melihat keraguan Liu, Linda akhirnya mengakui bahwa ia telah kehilangan kemampuan indera penciumannya. Linda menjelaskan bahwa kehilangan penciumannya adalah alasan mengapa ia meninggalkan suami dan anak-anaknya. Setelah menikah, Linda dan suaminya hampir seluruh waktu mereka habiskan untuk mengembangkan parfum yang kemudian menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. Suaminya merasa tidak nyaman dengan ambisi Linda yang terlalu fokus pada karir. Pertengkaran pun sering terjadi antara mereka. Pada suatu hari, suami Linda memukulnya hingga terjatuh dan kepalanya terbentur dengan keras. Akibat cedera otak yang serius, Linda kehilangan indera penciumannya. Namun, suaminya tidak merasa bersalah, malah menyalahkan Linda, mengatakan jika ia tidak terlalu terobsesi dengan karirnya, insiden itu tidak akan terjadi. Suaminya bahkan menyatakan bahwa kehilangan penciuman adalah hal baik, karena dengan begitu, Linda bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Linda pun sangat terluka oleh sikap suaminya yang dingin, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dia berjanji akan berjuang mendapatkan hak asuh Gui. Namun, karena campur tangan suaminya, Linda tidak pernah berhasil mendapatkan hak asuh tersebut. Dia merasa menyesal karena tidak mampu menyeimbangkan antara karir yang ia cintai dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, membuatnya merasa seperti seseorang yang gagal dalam kehidupan. Liu pun sangat tersentuh oleh kisah Linda. Dia tidak ingin melihat idolanya kehilangan segalanya hanya karena ingin mempertahankan jati dirinya. Oleh karena itu, Liu menceritakan semua kisah yang tidak diketahui oleh banyak orang kepada Gui. Gui pun terkejut mengetahui betapa sulitnya kehidupan yang telah dijalani oleh ibunya selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui kebenarannya, Gui dan saudara perempuannya memutuskan untuk memaafkan ibu mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, kedua saudara tersebut merasakan masakan yang dibuat oleh ibu mereka. Mereka pun terkejut karena setiap hidangan adalah makanan kesukaan mereka. Ternyata, Linda selama ini selalu mengikuti live streaming putrinya, sehingga ia tahu persis apa yang disukai oleh anak-anaknya. Tiga orang itu saling melihat dalam keheningan tanpa perlu berkata-kata, mereka merasakan kehangatan satu sama lain. Kemudian, Gui berterima kasih kepada Liu atas usahanya yang tulus, karena akhirnya berhasil memperbaiki hubungan antara dia dan ibunya. Liu pun tak lagi menolak kehadiran Gui, si anak kaya yang dingin. Dia kini memahami luka batin yang dimiliki Gui. Keduanya berjanji untuk bertemu di sebuah taman pada siang hari yang cerah. Seperti sahabat lama yang bertemu kembali, memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Di taman itu, mereka melukis satu sama lain dengan pensil dan mengambil foto wajah masing-masing. Liu juga tak lupa bertanya tentang sesuatu yang telah mengganggunya. Bagaimana Gui bisa mengenalinya setelah ia melakukan operasi plastik? Gui pun menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 indera, dan yang pertama dilupakan adalah suara, sedangkan yang terakhir adalah penciuman. Liu pun sangat terkejut mendengar kata-kata penuh perasaan dari Gui yang selama ini tampak dingin. Kemudian, ia memberikan parfum yang ia buat sendiri sebagai hadiah untuk Gui. Gui tidak bisa menolak hadiah yang begitu berharga itu. Dia bahkan langsung memberikan nama untuk parfum tersebut yang bernama Di Sampingmu. Kemudian, scene pun beralih. Liu baru pertama kali bekerja paruh waktu, langsung dihadapkan pada dua pelanggan yang aneh. Mereka melihat kulit putihnya dan rok mininya yang seksi, lalu tersenyum nakal bersamaan. Kemudian, salah satu dari mereka dengan sengaja membuang sampah ke lantai dan mengotori meja. Mereka mengambil kesempatan untuk diam-diam memotret bagian sensitif Liu tanpa sepengetahuannya. Saat itu, Liu tidak tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana jahat yang diatur oleh sahabatnya sendiri, yaitu Faye. Beberapa waktu sebelumnya, Liu dan Gui yang saling menyukai berjalan berdampingan di kampus seperti sepasang kekasih, sambil membicarakan rencana liburan musim panas. Tiba-tiba, mereka menerima pemberitahuan bahwa sekolah akan mengadakan pameran. Dan tema tahun ini untuk jurusan kimia adalah laboratorium bar yang membutuhkan siswi untuk berperan sebagai pelayan.
Melihat pakaian terbuka yang biasanya dikenakan para gadis, Liu merasa ragu untuk ikut serta. Gu yang peka melihat keraguan Liu dan menjelaskan bahwa acara ini bersifat sukarela. Namun, jika seseorang memohon agar dia ikut, orang itu pasti memiliki niat buruk. Tak lama setelah Gui berkata demikian, Faye datang dan mengundang Liu untuk ikut serta dengan alasan bahwa ini adalah kegiatan yang bermakna. Liu mengungkapkan rasa tidak sukanya terhadap pakaian yang terlalu terbuka. Meskipun Faye terus minta maaf, jelas dia tidak berniat menyerah begitu saja. Di kelas praktikum, Faye sengaja bertingkah cemas dan bahkan berpura-pura pingsan di depan Liu. Karena peduli pada temannya, Liu bertanya masalah apa yang sedang dihadapi oleh Faye. Faye mengaku bahwa dia sudah berjanji kepada senior untuk mencari 2 siswi yang mau membantu di bar. Namun, semua orang menolak karena pakaian yang terlalu terbuka. Hal ini membuat Faye bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada seniornya. Liu yang tidak ingin membuat temannya dalam kesulitan, menawarkan bantuan dengan syarat pakaian mereka harus diubah. Faye berjanji bahwa dia akan meyakinkan seniornya untuk mengganti rok mini dengan celana panjang. Namun sebaliknya, dia malah menunjukkan desain rok yang lebih pendek kepada senior, dengan alasan bahwa itu adalah pakaian yang diinginkan oleh kedua gadis tersebut. Seniornya tanpa pikir panjang langsung setuju. Liu yang tidak senang terpaksa mengenakan rok yang dirancang oleh Faye. Semua orang bingung, bukannya seharusnya mereka mengenakan celana panjang? Faye dengan wajah tanpa rasa bersalah menyalahkan senior atas perubahan tersebut. Ketika acara dimulai, Faye menggunakan akun kecilnya di media sosial untuk menyindir Liu, mengejek operasi plastiknya. Ini membuat para pelanggan laki-laki melihat Liu dengan niat buruk. Selain itu, Faye juga mengeluh kepada senior yang menyukainya bahwa ada beberapa pelanggan yang terus mengganggunya. Senior yang merasa perlu melindungi Faye meminta Liu untuk melayani pelanggan-pelanggan yang kurang sopan itu. Tidak lama kemudian, Liu merasa terganggu oleh pelecehan dari pelanggan dan melaporkannya kepada senior. Namun, senior hanya mengatakan bahwa dia tidak perlu memperdulikannya dan bahwa membuat pelanggan senang adalah tugasnya hari itu. Semakin banyak foto yang diambil oleh pelanggan, semakin tinggi pendapatan hari itu. Untuk membantu Faye, Liu terus bekerja meskipun merasa tidak nyaman. Ketika Liu tidak bereaksi, kedua pria itu semakin berani dan mulai menyentuh tangannya. Di saat Liu merasa tidak berdaya, tiba-tiba Gui muncul di belakangnya dan dengan sopan menawarkan untuk melayani kedua pria tersebut. Menyadari niat Gui yang tidak baik, kedua pria itu segera mundur. Sesampainya di rumah, Liu menemukan bahwa media sosial dipenuhi dengan foto-foto yang diambil secara diam-diam dari berbagai sudut. Setiap foto disertai dengan komentar kasar dan merendahkan. Hal ini sangat mengguncang pandangan hidup Liu. Dia pun mulai menangis kepada ibunya, mengungkapkan bahwa dia tidak mengerti mengapa orang-orang melihatnya dengan hinaan hanya karena dia melakukan operasi plastik. Bahkan, mereka tidak memberinya rasa hormat sedikit pun. Apakah nilai seseorang hanya dilihat dari penampilan saja? Liu bertanya-tanya. Ibunya menghiburnya dengan mengatakan bahwa suatu hari Liu akan bertemu dengan seseorang yang bisa melihat nilai dirinya yang sebenarnya. Tepat saat itu, Ahe datang mengetuk pintu dan memperkenalkan tetangga baru Liu. Ternyata, Gui telah menyewa apartemen di sebelah rumah Liu. Dua pewaris kaya jatuh cinta pada gadis yang sama. Keduanya memutuskan untuk menjadi tetangga Liu dan mulai berusaha mendapatkan perhatiannya. Setelah itu, Liu mengalami kegagalan dalam acara kampus. Kedua pria itu bertekad untuk membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Atas usulan Liu, mereka memutuskan untuk meninggalkan rok mini tradisional dan menggantinya dengan mengenakan kostum boneka untuk melayani orang-orang. Awalnya, senior tidak setuju dengan ide itu. Namun, setelah desakan dari semua orang, dia akhirnya setuju untuk mencobanya. Tak disangka, ide kreatif Liu ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Banyak orang berfoto bersama maskot, dan pendapatan hari itu mencapai rekor baru. Semua orang mulai mengakui bakat Liu. Namun, Faye tidak ingin Liu mengambil sorotan darinya. Faye kembali membuat ulah dengan berpura-pura pingsan akibat sengatan panas. Semua orang jadi panik, khawatir jika acara kampus ini mengalami insiden. Para peserta akan terpengaruh, terutama Liu yang mengusulkan ide tersebut. Untungnya, Ahe segera membawa Faye ke ruang medis, mencegah situasi menjadi lebih buruk. Beberapa waktu kemudian, Faye tidur sepanjang sore dan saat terbangun, dia menemukan Ahe sedang menjaga di sampingnya. Faye mengira Ahe peduli padanya, namun sebaliknya Ahe langsung bertanya, mengapa Faye berpura-pura pingsan? Faye berpura-pura tidak tahu, tapi Ahe mengungkapkan
bahwa dia diam-diam mengawasi Faye sepanjang hari dan menyadari bahwa Faye tidak minum setetes air pun yang menyebabkan dia terkena sengatan panas. Sangat jelas bahwa Faye punya niat yang tidak baik. Ditambah dengan sebelumnya, Faye mempermainkan Mark, adik Ahe, dengan membuatnya menyatakan cinta pada Liu, lalu tiba-tiba berubah pikiran. Ahe mulai melihat sifat asli Faye yang licik. Untuk melindungi Liu, Ahe dengan tegas berkata kepada Faye, "Gue bukan satu-satunya yang memperhatikanmu, aku juga akan melakukannya." Sementara itu di tempat lain, Gue terus menghibur Liu agar tidak terlalu memikirkan kejadian siang tadi. Saat mereka berjalan bersama di kampus, tanpa disadari, mereka tiba di sebuah stan kencan kilat. Tujuan stan ini adalah untuk membuktikan teori bahwa jika seseorang menatap mata orang lain selama 8,2 detik, mereka akan jatuh cinta. Dengan penampilan cantiknya, Liu langsung ditarik paksa untuk ikut serta dalam kencan tersebut. Dia tidak bisa pergi kecuali pasangannya ada. Untuk membantunya, Gue tanpa ragu duduk di depannya. Keduanya hanya bisa pergi jika mereka saling jatuh cinta. Maka, terjadilah momen yang mengejutkan Liu, membuatnya tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. Mereka pun pergi ke ruang penyimpanan yang terbengkalai untuk mengganti baju. Ketika Liu hendak mencari sudut yang sepi untuk berganti pakaian, dia mendapati pintu ruang tersebut tiba-tiba terkunci otomatis. Gue bersiap meminta bantuan, tetapi sayangnya ponselnya kehabisan baterai. Begitu pula dengan ponsel Liu yang juga tiba-tiba mati. Takdir membuat mereka berdua yang diam-diam saling menyukai terjebak di dalam ruangan yang sama. Mungkin ruang tertutup ini memberikan keberanian yang tak pernah dimiliki oleh Gue. Ketika Liu berterima kasih kepada Gue karena berpura-pura menyukainya demi menolongnya keluar dari situasi sulit, Gue pun menjawab, "Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar menyukaimu." Dengan nada bercanda, Gue mengungkapkan perasaannya kepada Liu. Ketika Gue secara halus menyatakan cintanya, reaksi pertama Liu adalah menanyakan apakah ia sedang bercanda. Namun, Gue yang pemalu dan kurang berani segera mengubah pernyataannya dan berkata bahwa itu hanya lelucon. Hal ini pun membuat Liu sedikit kecewa, meskipun ia terlihat tenang di depan Gue. Setelah kembali ke rumah, Liu mulai gelisah. Ia mengambil ponselnya dan mencoba mengirim pesan kepada Gue, menanyakan apakah pengakuan cinta itu benar-benar hanya bercanda. Namun, Liu tidak bisa memutuskan bagaimana cara menyusun kata-kata yang tepat. Ia terus-menerus mengetik pesan lalu menghapusnya berulang kali. Tanpa sepengetahuan Liu, Gue juga mengalami hal yang sama. Ia tidak bisa tidur dan melakukan hal yang sama seperti Liu, terus-menerus mengetik pesan, lalu menghapus dan menulis ulang. Akhirnya, Gue mengumpulkan keberanian dan mengirimkan pesan, "Aku suka padamu." Saat mendengar suara ponselnya, Liu langsung melompat ke tempat tidur dengan penuh harapan, tetapi mendapati bahwa pesan dari Gue telah ditarik kembali. Ia pun merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa Gue menarik pesannya. Keesokan harinya, ketika mereka bertemu lagi, suasana di antara keduanya menjadi sangat canggung. Mungkin karena sedikit kecewa pada Gue, ketika ia mengajak Liu makan siang, Liu dengan sopan menolak. Saat Gue bertanya-tanya mengapa Liu tiba-tiba jadi dingin, Ahe muncul dengan senyum nakalnya dan memberitahu Gue bahwa Liu akan pergi bersamanya pada akhir pekan. Rupanya, museum parfum milik keluarga Ahe akan dibuka pada akhir pekan, dan tanpa pikir panjang, Liu menerima undangan tersebut. Tidak dapat disangkal, dalam urusan mengejar gadis, Gue tampaknya sedikit tertinggal dari Ahe. Dia selalu dapat dengan tepat menangkap kesukaan Liu. Liu pun mulai berdandan dengan sangat hati-hati, seolah-olah akan menghadiri acara besar. Saat tiba di museum parfum milik keluarga Ahe, Liu dengan teliti mengamati setiap koleksi parfum yang ada di dalamnya. Beberapa orang bertanya kepada Ahe apakah Liu adalah pacarnya, tetapi Ahe tidak memberikan jawaban pasti. Selanjutnya, Liu membagikan pandangannya yang unik tentang parfum kepada para ahli yang hadir, dan tidak mengherankan, pendapatnya mendapatkan pengakuan dari semua orang. Kemudian, Liu bertanya kepada Ahe, apakah dia bisa bekerja sebagai pembuat parfum di perusahaan keluarganya? Meskipun Ahe sangat ingin Liu bekerja di perusahaannya, dia memiliki sedikit kekhawatiran mengenai hubungan antara Liu dan Gue. Beberapa hari sebelumnya, Ahe mendengar secara langsung saat Gue menyatakan perasaannya kepada Liu di luar pintu. Karena itu, Ahe ingin memastikan bagaimana perasaan Liu sebenarnya terhadap Gue. Dengan wajah serius, Liu menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk melanjutkan hubungannya dengan Gue. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka menjalin hubungan. Gue mengingatkannya pada pengalaman serupa yang dia alami beberapa tahun yang lalu, sebelum dia menjalani operasi plastik.
Dulu, saat Liu sering menjadi korban perundungan, ada seorang anak laki-laki yang selalu mendukungnya. Mereka berdua kemudian menjadi sepasang kekasih. Namun akhirnya, anak laki-laki tersebut mulai menjadi sasaran ejekan juga. Karena rumor dan gosip, anak laki-laki itu mulai jadi kasar dan akhirnya dikeluar dari sekolah. Meskipun Liu sekarang memiliki penampilan baru, kenangan suram di masa-masa itu masih menghantuinya seperti mimpi buruk. Setiap kali dia mencoba memulai hubungan baru, ingatan menyakitkan tersebut akan kembali, membuatnya mengambil keputusan yang paling pesimis dan negatif. Liu merasa bahwa dirinya sedang melindungi Gui. Dia tidak ingin Gui mengalami nasib yang sama seperti anak laki-laki tersebut. Namun pada saat itu, Liu tidak menyadari bahwa Gui ternyata kembali ke sekolah lama mereka. Gui memotret setiap tempat yang pernah dikunjungi oleh Liu. Dia ingin membawa Liu kembali ke tempat-tempat tersebut untuk menggantikan kenangan lama dengan yang baru. Liu tidak tahu harus bagaimana menghadapi hal ini. Kemudian, Ahe memberi saran bahwa jika Liu ingin Gui berhenti mengejarnya, mungkin dia bisa mempertimbangkan dirinya. Ahe menjelaskan bahwa dia pun pernah dianggap sebagai orang yang berbeda, dan jika dua orang yang unik seperti mereka bersama, tidak ada yang akan merasa tertekan. Walaupun Liu menolak ajakan Gui untuk menghabiskan akhir pekan bersama, dia malah memilih untuk bersama Ahe. Namun, meskipun Ahe berusaha menunjukkan ketertarikannya, Liu tidak merasakan apa-apa. Mungkin dia hanya menganggap Ahe sebagai kakak tetangga yang baik. Hal ini pun membuat Ahe sedikit kecewa. Ketika Gui mendengar bahwa pengakuan Ahe gagal, dia merasa senang dalam hatinya. Kebetulan ada kegiatan kelas yang mengharuskan siswa berpasangan untuk menonton film dan menulis ulasannya. Gui tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk bisa bersama Liu, jadi dia segera meminta untuk berpasangan dengan Liu. Karena semua gadis lain sudah punya pasangan, Liu pun terpaksa setuju. Meskipun di depan teman-temannya Gui tampak tenang, dalam hatinya dia sudah membayangkan kencannya dengan Liu. Sebagai putra dari keluarga kaya, yang biasanya tidak peduli dengan penampilan, Gui mulai berdandan dengan hati-hati. Dia meninggalkan poni tipisnya dan mengganti gaya pakaian gelapnya dengan jaket biru muda, dan tidak lupa menyemprotkan parfum yang dibuat khusus oleh Liu untuknya. Satu-satunya hal yang membuatnya canggung adalah dia baru-baru ini berselisih dengan orang tuanya dan hampir tidak punya uang saku. Namun, Gui tidak terlalu khawatir asalkan dia bisa berhemat. Sebelum Liu berangkat, Faye juga sempat bertanya, apakah Liu sungguh akan berkencan dengan Gui? Liu dengan cepat menyangkal bahwa dia sedang berkencan, menjelaskan bahwa mereka hanya berusaha menyelesaikan tugas sekolah. Kemudian Faye berkata bahwa dia pikir Liu mulai menyukai Gui. Di tempat lain, Gui menaiki becak demi menghemat biaya. Namun ketika turun, dia secara refleks tetap memberikan tip tambahan kepada pengemudi, membuat Liu terkejut. Sepanjang hidupnya, Liu belum pernah melihat orang memberikan tip tambahan setelah naik becak. Untuk mendapatkan lebih banyak waktu bersama Liu, Gui memilih taman dengan bioskop terbuka. Demi menunjukkan kekuatan sebagai seorang pria, Gui memutuskan untuk memenangkan boneka untuk Liu. Namun, sebagai anak orang kaya yang terbiasa hidup nyaman, Gui kesulitan dalam permainan yang bernuansa rakyat biasa. Setelah menghabiskan hampir semua uang sakunya, dia masih belum berhasil. Pemilik permainan merasa kasihan padanya, dan akhirnya memberikan Gui boneka sebagai hadiah. Namun, Gui tetap ingin membeli boneka yang Liu sukai. Sayangnya, boneka itu sudah dimenangkan oleh gadis lain, sehingga Gui hanya bisa membawa pulang bonekanya sendiri. Kemudian, mereka duduk di atas rumput dan nonton film di luar ruangan. Liu menyadari bahwa keuangan Gui sedang sulit, jadi setelah menerima popcorn dan minuman dari Gui, dia memilih untuk membayar bagiannya sendiri. Karena tidak punya cukup uang untuk membelikan bunga, Gui memberikan Liu mawar yang sangat indah. Kemudian, Gui mengajak Liu untuk makan malam bersama dan mereka tiba di restoran mewah. Liu berpikir Gui sudah gila, karena bahkan uang untuk membeli bunga saja tidak ada, tapi dia berani mengajak ke tempat semahal itu. Namun, Gui dengan pelan berkata bahwa restoran itu adalah milik keluarganya. Kemudian Gui bertanya, bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Liu buru-buru memotong pembicaraannya. Meskipun Liu punya perasaan terhadap Gui, dia tahu bahwa jika mereka menjalin hubungan, hal itu hanya akan membawa banyak masalah bagi Gui. Bahkan, saat mereka sedang duduk bersama, orang-orang mulai membicarakan operasi plastik Liu. Mereka beranggapan bahwa Liu telah menipu Gui. Semua itu terdengar jelas oleh Gui, tapi dia berharap Liu tidak memperdulikan gosip-gosip tersebut. Saat Liu mulai ragu apakah harus mengikuti perasaannya, tiba-tiba Faye mengajaknya bertemu untuk memastikan apakah Liu dan Gui hanya sekedar teman.
Setelah mendapat jawaban pasti dari Liu, Faye meminta bantuan agar Liu menciptakan kesempatan bagi Faye dan Gui untuk bisa lebih dekat. Faye bahkan mengungkapkan bahwa dia mungkin telah jatuh cinta kepada Gui. Meskipun Liu yang dulunya merasa rendah diri karena penampilannya yang berubah setelah operasi, hatinya masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya diri. Bahkan ketika Gui menunjukkan perasaannya, Liu tidak berani menerima cinta tersebut. Ketika Liu masih berjuang dengan perasaannya, sahabatnya Faye tiba-tiba mengatakan bahwa dia juga menyukai Gui dan meminta Liu untuk membantu mendekatkan mereka. Di satu sisi, Liu sangat menyukai Gui, tetapi di sisi lain, Faye adalah satu-satunya sahabat baiknya. Keputusan ini membuat Liu yang sudah cenderung bimbang menjadi terjebak dalam dilema. Setelah pergulatan batin yang intens, Liu akhirnya memutuskan untuk melepaskan cintanya yang begitu dekat. Dia memutuskan untuk memberi jalan kepada Faye dan berkata, "Aku akan membantumu." Bagi Liu, Faye selalu tampak seperti gadis yang sempurna. Namun, dalam mimpi terburuknya sekalipun, Liu tidak pernah menyangka bahwa semua yang dilakukan Faye didorong oleh kebencian dan kecemburuan. Gadis yang terlihat sempurna di mata Liu ini sebenarnya adalah seseorang yang bermuka dua. Di balik penampilannya yang glamor, Faye berasal dari keluarga miskin dengan seorang ibu tunggal. Selama bertahun-tahun, Faye tinggal di rumah tua yang bobrok dan dia mengandalkan siaran langsung untuk membiayai pendidikan serta keluarganya. Setelah setiap siaran, hal pertama yang Faye lakukan adalah memuntahkan semua makanan yang dia makan selama siaran demi menjaga bentuk tubuhnya. Ini adalah kebiasaan Faye selama bertahun-tahun. Ibunya yang obsesif sejak kecil menanamkan satu gagasan padanya. Jika seorang gadis berwajah jelek, masa depannya akan suram. Setiap kali Faye tidak mengikuti rencana dietnya, ibunya akan memaksa Faye untuk memuntahkan makanan yang telah ia makan. Ibunya juga setiap hari menghitung jerawat di wajah Faye dan memaksanya mencuci muka puluhan kali sehari hingga jerawat itu hilang. Karena pernah ditinggalkan oleh suaminya, perilaku ibu Faye menjadi sangat ekstrim. Dia selalu mengatakan kepada Faye bahwa seorang gadis harus punya kecantikan dan kecerdasan untuk sepenuhnya mengendalikan takdirnya. Tak bisa dipungkiri, Faye sangat bertekad. Dia mengikuti semua ajaran ibunya dengan disiplin tinggi. Setiap hari, dia bangun pukul 4 pagi untuk belajar, makan makanan yang hambar, dan setiap kali berat badannya sedikit naik, dia akan langsung berlari ke kamar mandi untuk memuntahkannya. Berkat dedikasinya selama bertahun-tahun, Faye akhirnya menjadi gadis yang cantik dan pintar, dan dikagumi oleh semua orang. Ibunya bahkan menuntut Faye agar tahun ini harus terpilih sebagai perwakilan siswa, sehingga ia bisa mendapatkan beasiswa dari universitas ternama. Namun, tepat saat Faye merasa dirinya pasti akan berhasil, tiba-tiba muncul seseorang yang menarik perhatian semua orang dan merebut gelar perwakilan siswa darinya. Kejadian itu melukai hati Faye yang masih muda. Semua usaha dan keringat yang ia curahkan kalah dari seorang gadis yang menjalani operasi plastik. Sejak saat itu, benih kebencian tumbuh di hati Faye. Ketika Liu yang juga menjalani operasi plastik muncul di hadapannya, Faye merasakan kebencian yang mendalam. Dia bertekad untuk membuat Liu terlihat buruk di depan semua orang. Namun, Liu sama sekali tidak menyadari kebencian tersebut. Dia bahkan dengan bodohnya membantu Faye dan Gui untuk mendapatkan kesempatan bersama. Suatu hari, Liu mendatangi Gui dan mengajaknya makan malam bersama. Gui pun langsung setuju tanpa pikir panjang. Tapi saat mereka duduk bersama, Gui terkejut melihat Liu memesan banyak makanan yang vegetarian. Sebenarnya, Liu memesan semua makanan yang disukai oleh Faye. Tak lama kemudian, Faye tiba di restoran tersebut, berakting secara kebetulan bertemu dengan mereka. Liu sengaja pergi ke kamar mandi, memberi kesempatan bagi Gui dan Faye untuk berbicara secara langsung. Meskipun Gui tidak mengetahui sisi jahat Faye, dia sudah bisa melihat bahwa Faye adalah gadis yang sangat licik, sehingga dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, Faye sadar bahwa dia dan Gui tidak mungkin bersama, tetapi dia juga tidak ingin Gui dan Liu bersama. Itulah tujuan Faye datang hari ini, untuk memicu konflik antara Gui dan Liu. Dia ingin Gui kehilangan harapan. Faye memberitahu Gui bahwa Liu tidak punya perasaan apapun terhadapnya dan tidak pernah bermaksud menciptakan kesempatan untuk mereka berdua bisa bersama. Sebenarnya, di sudut ruangan, Liu sudah menangis terseduh-seduh, menyerahkan pria yang disukainya kepada orang lain. Mungkin ini adalah keputusan paling sulit yang pernah dibuat oleh Liu dalam hidupnya. Ketika Liu beranjak pergi, Gui segera mengejarnya. Dia tidak mengerti mengapa Liu melakukan semua ini.
Liu dengan sengaja mengeluarkan kata-kata tajam. "Aku tidak punya perasaan apapun terhadapmu," kata Liu. Setelah ditolak oleh Liu, Gui yang merasa frustasi pergi ke klub malam untuk minum. Dia sungguh tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Liu. Saat itulah seorang senior mendengar bahwa Gui baru saja ditolak dan tidak lupa menggodanya. Mengatakan bahwa dia tidak menyangka Gui ditolak oleh seorang gadis yang telah menjalani operasi plastik. Namun, senior tersebut menasihati Gui untuk tidak terlalu memikirkannya, karena gadis seperti itu banyak ditemukan di klinik operasi plastik. Komentar tersebut jelas menyentuh titik sakit Gui, dan dia melampiaskan semua kemarahannya kepada senior itu. Akhirnya, seperti yang diduga, mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Ketika Liu mendengar kabar itu dan datang, ibu Gui sudah lebih dulu menjemput dan membebaskan putranya. Setelah mengetahui bahwa putranya sedang emosional karena ditolak oleh Liu, Linda merasa sedikit menyesal karena dia masih berusaha menjodohkan Liu dengan putranya. Namun, dia ingin tahu alasan sebenarnya di balik tindakan Liu. "Sebenarnya aku menyukainya," kata Liu, yang membuat Linda kebingungan. Jika dia menyukainya, mengapa dia menolak Gui? Liu pun akhirnya mengungkapkan perasaannya sesungguhnya. Ia berharap Gui bisa menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi dia selalu merasa dirinya tidak pantas untuk Gui, terutama ketika mendengar bahwa Faye juga menyukai Gui. Liu dengan tegas memutuskan untuk mengalah. Liu merasa bahwa Faye tidak hanya cantik secara alami, tetapi juga punya prestasi akademis yang sangat baik. Linda menganggap pemikiran Liu itu kekanak-kanakan, bukan berarti dua orang yang tampak sempurna bersama akan selalu cocok. Bahkan dulu, semua orang berpikir bahwa Linda dan ayah Gui adalah pasangan yang sempurna, tetapi pada akhirnya mereka juga berpisah. Menurut Linda, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Pemahaman Linda tentang kehidupan telah sangat matang. Setelah melalui pergulatan batin yang hebat, Liu akhirnya memutuskan untuk menemui Gui lagi. Pada saat itu, Gui sedang membuat parfum. Mungkin Gui telah menerima kenyataan bahwa mereka berdua tidak bisa bersama, dan ia mengatakan bahwa jika mereka ditakdirkan jadi teman biasa, maka ia ingin membuat parfum ini sebagai kenang-kenangan. Namun kemudian, Liu mengatakan, "Aku ingin menjadi pacarmu." Tentu saja Gui terkejut mendengarnya. Untuk mencegah Liu berubah pikiran, Gui merencanakan untuk secara terbuka mengumumkan hubungan mereka beberapa hari kemudian di festival musik sekolah. Menurut tradisi, pasangan yang ikut serta akan memakai cincin kilau dengan warna yang sama untuk mengumumkan hubungan mereka kepada semua orang. Namun, ketika Gui meminta Liu memilih warna cincin, Liu malah lebih memikirkan perasaan Faye. Di pikirannya, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara memberitahu Faye tentang hubungan mereka. Liu bersiap untuk berbicara secara terbuka dengan Faye, tetapi hal itu membuat Gui merasa sedikit kecewa. "Cincin, aku mau yang warna biru," kata Liu. Adegan pun beralih, Liu yang memanggil Faye ke sebuah sudut yang sepi. Kali ini, Liu akhirnya memberanikan diri dan dengan jujur memberitahu Faye bahwa ia dan Gui kini bersama. Faye sedikit bingung dan bertanya, "Jika kau punya perasaan terhadap Gui, mengapa kau malah mencoba menjodohkan kami?" Liu tidak memberikan banyak penjelasan, hanya meminta maaf berulang kali. Dengan mata berkaca-kaca, Faye akhirnya mengucapkan selamat kepada Liu. Namun, tindakan Faye membuat Gui merasa ada yang aneh. Dia tidak percaya bahwa gadis dengan sifat cemburu seperti Faye bisa melepaskan hal ini dengan mudah. Kenyataannya, Faye sedang merencanakan sesuatu untuk mempermalukan mereka berdua di festival musik nanti. Pada hari festival musik, Faye diam-diam merusak cincin biru yang akan dibeli Gui. Saat Liu dan Gui hendak memperlihatkan cincin warna sama di hadapan semua orang, Liu pun terkejut mendapati bahwa cincinnya tidak dapat menyala. Tak disangka, Faye muncul mengenakan cincin warna biru yang sama yang menyala terang. Gui menyadari bahwa Faye sengaja merusak cincin Liu. Ketika ia menuduhnya, Faye malah mengabaikan pertanyaan itu dan berkata, "Aku terlalu mencintaimu." Setelah itu, dia dengan tiba-tiba memeluk Gui dan memperingatkannya bahwa jika dia tidak ingin Liu terluka, dia harus menuruti kemauannya. Gui tidak tahu rencana jahat apalagi yang dipikirkan oleh Faye, dan demi keselamatan Liu, ia tidak membongkar kebohongan Faye di depan umum. Tak lama setelah itu, Liu menemui Faye, berusaha memahami perasaannya. Liu berpikir mungkin Faye benar-benar mencintai Gui dan belum bisa melepaskannya. Namun, Faye dengan tegas mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak punya perasaan terhadap Gui, bahkan merasa jijik setelah memeluknya. Dengan ekspresi penuh kebencian, Faye bertanya kepada Liu,
apakah kau sungguh tidak tahu seberapa besar kebencianku padamu selama ini? Kemudian, Faye mulai mengungkapkan pikiran aslinya. Semua yang dia lakukan selama ini hanyalah untuk mempermalukan Liu. Mulai dari memilih Liu sebagai perwakilan perempuan, hingga berpura-pura pingsan dalam acara sekolah. Semuanya bertujuan untuk membuat Liu berada di pusat perhatian, sehingga foto-foto sebelum operasi plastiknya terungkap. Faye merasa bahwa orang seperti Liu yang mendapatkan kecantikannya melalui operasi tidak pantas bersama pria kaya seperti Gui. Hanya orang seperti Faye yang bekerja keras untuk menjadi cantik yang layak memiliki pria seperti itu, meskipun dia sebenarnya tidak menyukai Gui. Setelah Liu sepenuhnya menyadari sifat asli Faye, dia mulai minta maaf kepada Gui karena tidak mendengarkan nasihatnya sejak awal dan tidak menjaga jarak dari Faye. Liu menyesal dan berkata bahwa mungkin dia tidak akan merasa begitu kecewa jika dia mendengarkan nasihat Gui dan menjaga jarak dari Faye sejak awal. Setelah itu, mereka mulai merencanakan cara untuk menghadapi Faye. Mereka tahu bahwa membeberkan skandal Faye di internet tidak akan efektif, karena Faye punya banyak penggemar fanatik yang akan segera membanjiri berita buruk tentangnya. Namun, Gui mendapatkan ide cemerlang. Suatu hari, Gui secara tidak sengaja melihat Faye membawa sikat gigi ke kamar mandi, dan tak lama kemudian terdengar suara muntah dari dalam. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan ini sebagai titik awal untuk membuka keburukan Faye di depan umum. Liu yang sudah menyiapkan kunci cadangan membuka pintu kamar mandi dan bersiap menyaksikan Faye dalam keadaan terpojok. Namun, saat melihat Liu di luar pintu, Faye tidak tampak panik sedikit pun. Dengan nada menantang, dia mengatakan kepada Liu bahwa meskipun dia menyebarkan apa yang dilihatnya, tidak akan ada yang percaya kepadanya. Faye yakin dia punya banyak cara untuk menjelaskan situasi itu, sehingga tidak akan merusak citranya. Kemudian, Liu bertanya, apakah hidup dalam kebohongan seperti itu tidak melelahkan? Tetapi Faye malah membahas dengan menghina Liu yang melakukan operasi plastik, mengatakan bahwa orang yang pernah menjalani operasi plastik tidak layak berbicara tentang kejujuran. Melihat bahwa Faye tidak waspada, Liu mulai menyusun rencana dan bertanya, apakah dua teman terdekatnya yaitu Paula dan Mimi mengetahui sisi aslinya? Faye dengan angkuh menjawab bahwa kedua orang itu hanyalah orang bodoh, bukan temannya. Dia bahkan menghina setiap pengikutnya, mengatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang bodoh yang dia manipulasi dengan mudah. Namun, saat Faye dengan ekspresi penuh kemenangan hendak pergi, dia tidak menyangka bahwa Liu yang biasanya polos dan manis juga bisa bermain licik. Kehilangan kendali, Faye mencoba menggunakan kekerasan dan berusaha merebut ponsel Liu. Liu dengan cepat memasang posisi bertarung, memperingatkan Faye untuk tidak meremehkan kemampuan bertarungnya. Melihat Faye mulai mundur, Liu mengajukan syaratnya. Liu meminta agar Faye setelah jam pelajaran selesai secara terbuka mengakhiri hubungannya dengan Gui di depan umum. Jika Faye bersedia melakukannya, Liu berjanji akan menghapus rekaman percakapan mereka dan menganggap semuanya tidak pernah terjadi, termasuk persahabatan di antara mereka bertiga. Jelas bahwa Faye tidak punya pilihan yang lebih baik, jadi dia setuju dengan tuntutan Liu. Setelah pelajaran selesai, Faye langsung menghampiri Gui. Gui mengira bahwa Faye akan memenuhi janjinya untuk mengakhiri hubungan di depan umum, namun tiba-tiba Faye melakukan hal yang tak terduga. Dia dengan erat memegang Gui yang hendak pergi, dan dalam pikirannya terlintas kenangan tentang bagaimana dia pernah kalah dari seorang gadis yang melakukan operasi plastik. Mengingat semua perjuangan keras yang ia lalui untuk mencapai posisinya sekarang, Faye merasa tidak rela jika harus kalah lagi dari Liu. Maka, Faye memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dia yakin bahwa setelah menyetujui permintaan Liu, Liu pasti sudah menghapus rekaman tersebut. Dengan penuh keyakinan, Faye berkata kepada Gui, "Aku tidak akan putus denganmu." Pernyataan ini membuat Liu terkejut. Kemudian, Faye membisikkan alasan mengapa dia berani melanggar janjinya, karena dia yakin Liu telah menghapus rekaman tersebut. Dan benar saja, Liu memang sudah menghapus rekaman itu setelah Faye menyetujui kesepakatan mereka. Saat Gui dan Liu mengira bahwa rencana mereka telah gagal, tiba-tiba semua orang yang hadir di lokasi menerima pesan yang sama. Ketika mereka membuka pesan itu, ternyata isinya adalah percakapan antara Faye dan Liu. Ini membuat semua orang sadar bahwa Faye hanya mempermainkan semua orang. Secara tiba-tiba, percakapan antara Faye dan Liu dipublikasikan ke halayak. Orang-orang terkejut bahwa gadis yang tampak sempurna ini ternyata punya sisi gelap yang tersembunyi.
Faye mencoba membela diri, tetapi jelas sudah tidak ada gunanya. Rekaman itu menyakitkan hati banyak orang yang peduli padanya. Mereka mulai mengungkapkan tindakan-tindakan licik Faye di masa lalu, membuat Faye merasa putus asa seperti belum pernah dirasakannya sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun citra yang sempurna dengan hati-hati, namun semuanya hancur dalam sekejap. Dengan putus asa, Faye mulai berteriak kepada orang-orang yang memegang ponselnya, bahkan melirik ke arah Liu dengan tatapan penuh kebencian. Setelah kejadian itu, Faye bersembunyi di kamarnya, tidak berani keluar. Setiap kali dia membuka media sosial, dia disambut oleh gelombang hinaan dan ejekan yang tak ada habisnya. Para penggemar yang dulu begitu mencintainya, kini sangat membencinya. Faye mengalami perundungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, seseorang sampai mengirim paket ke rumahnya yang berisi foto-foto dirinya yang diambil secara diam-diam dari berbagai sudut, disertai dengan seekor tikus mati. Banyak orang merasa bingung dengan nasib Faye. Padahal, Liu telah menghapus rekaman itu. Bagaimana mungkin rekaman itu masih bisa tersebar ke grup alumni? Liu sebenarnya hanya ingin Faye mengakui kesalahannya, bukan menghancurkannya. Maka, orang-orang mulai menyelidiki siapa yang sebenarnya diam-diam merilis rekaman tersebut, serta siapa yang menyebarkan foto-foto pribadi Faye. Mereka berusaha menghentikan perundungan yang sedang berlangsung terhadap Faye. Setelah mendengarkan rekaman itu berkali-kali, Gue yang teliti mendengar suara rantai kunci yang berbenturan. Dia segera menyadari bahwa itu adalah milik Paula, sahabat dekat Faye, karena hanya rantai kunci Paula yang sering berbenturan dan mengeluarkan suara. Sementara itu, di kalangan penggemar Faye, sudah ada yang berencana menyerang wajahnya dengan asam atau air keras. Gue curiga bahwa Paula mungkin membawa asam di tasnya. Dia segera meminta Liu untuk menghentikan Paula. Kemudian, Liu menghadapkan Paula dan bertanya apakah dia yang merilis rekaman tersebut. Melihat Liu yang sangat yakin, Paula akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Hari itu, saat Liu dan Faye berbicara, secara kebetulan Paula berada di kamar mandi. Kata-kata tajam dari Faye sangat menyakitkan bagi Paula, sehingga dia diam-diam merekam percakapan mereka. Ketika Faye melanggar perjanjian, Paula dengan cepat membagikan rekaman tersebut untuk melampiaskan kekesalannya. Namun, Paula bersikeras bahwa dia tidak berniat menyerang Faye dengan air keras. Dia bahkan membuka tasnya untuk membuktikan bahwa dia tidak menyimpan sesuatu yang berbahaya. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari daftar tersangka. Kemudian, kecurigaan beralih kepada Xiaoxin, seorang teman sekelas yang sering memotret Faye dan tidak pernah menyembunyikan perasaannya terhadapnya. Ada kemungkinan bahwa Xiaoxin merasakan kebencian setelah mendengarkan rekaman tersebut. Kecurigaan ini semakin kuat ketika beberapa orang menduga bahwa sosok misterius dengan nama akun cinta sejati Faye adalah Xiaoxin. Bukti ini muncul ketika foto Faye yang diposting oleh sosok misterius tersebut dikaitkan dengan seorang pegawai kafe yang mengingat aroma cuka yang kuat dari sang fotografer. Gue langsung teringat bahwa Xiaoxin ada di sana ketika Faye secara tidak sengaja menumpahkan cuka. Xiaoxin akhirnya mengakui bahwa dia telah diam-diam mengambil foto Faye dan mempostingnya secara online. Namun, dia menolak mengakui bahwa dia adalah pemilik akun cinta sejati Faye. Tentang pakaian yang berbau cuka, Xiaoxin mengklaim bahwa pakaian itu dipinjam dari teman sekelas mereka, yaitu Jimmy. Kemudian, semua orang mencurigai Jimmy sebagai pelaku sebenarnya. Di saat yang sama, Faye menyadari bahwa kucing kesayangannya telah hilang. Dan setelah pencarian yang panjang, dia menemukan bahwa Jimmy memegang kucing tersebut. Faye tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam bahaya yang besar. Jimmy yang selama ini diam-diam mencintainya adalah sosok di balik akun cinta sejati Faye. Setiap kali Faye dalam masalah, Jimmy selalu menolongnya secara diam-diam, berharap pengorbanannya suatu hari nanti akan menyentuh hati Faye. Namun, ketika Faye secara terbuka menyatakan perasaannya kepada Gui, Jimmy merasa sangat terluka, terutama setelah mendengar rekaman di mana Faye memperlakukan semua orang termasuk dirinya hanya sebagai mainan. Merasa sangat terluka, Jimmy memaksa Faye ke sudut jalan buntu dengan botol asam di tangannya, berniat merusak wajah Faye. Namun, saat orang-orang tiba di tempat kejadian, mereka melihat Jimmy berlari sambil tertawa, seolah telah menyelesaikan sesuatu yang besar. Ketika ditanya apa yang telah dia lakukan pada Faye, Jimmy dengan bangga mengatakan bahwa dia telah menghukum Faye untuk semua orang. Tak disangka, botol asam yang dipegang Jimmy sebenarnya salah diberi label oleh Xiaoxin, sehingga tidak menimbulkan kerusakan serius pada Faye. Faye hanya mengalami luka ringan, dan dengan dukungan Liu, kondisi mentalnya akhirnya pulih.
Faye pun tersentuh oleh ketulusan Liu dan dia mulai mencoba menemukan kembali dirinya yang sebenarnya. Dia pun minta maaf kepada semua orang yang pernah dia sakiti dan permainkan, dan menjalani hidup dengan perspektif baru. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, Liu dan Gui berhasil bersatu, mengakhiri kisah cinta yang penuh penderitaan dengan kebahagiaan. Dan cerita pun berakhir.